Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rega Pradita, salah satu tutor PKBM Tarbiyatul Ummah, mata pelajaran Geografi. Selamat datang di kelas Geografi. Kali ini kita akan membahas modul 9, unit 2, penduduk kuat negara maju. Kualitas penduduk. Kualitas penduduk ini ditunjukkan oleh tingkat atau taraf kehidupan penduduk yang berkaitan dengan kemampuan dalam pemenuhan kebutuhannya, seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Adapun indikator yang biasa digunakan untuk mengukur kualitas dari penduduk tersebut adalah yang pertama, tingkat kesehatan yang meliputi kematian dan usia harapan hidup. Kemudian ada tingkat pendidikan yang diukur dari kesanggupan membaca dan lamanya bersekolah atau tingkat pendidikan yang sudah diselesaikan. Serta ada tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur dari penghasilan dan kesanggupan pemenuhan kebutuhan pokok. Jadi, kita bisa melihat kualitas penduduk suatu negara dengan 3 indikator tersebut, yaitu tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, dan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Tingkat kesehatan. Salah satu usaha perbaikan tingkat kesehatan di Indonesia yaitu pemenuhan sarana dan kesehatan, termasuk tenaga medis dan penyediaan obat-obatan. Selain itu, pemerintah juga telah memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat melalui Kartu Indonesia Sehat serta Jaminan Kesehatan Masyarakat atau Jamkesmas. Yang kedua, tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan masyarakat itu sangat berpengaruh pada kemajuan bangsa. Kualitas suatu penduduk bisa dibuktikan dengan tingginya kualitas sumber daya manusianya. Rendahnya tingkat pendidikan bisa menunjukkan bahwa kualitas penduduknya juga rendah atau kualitas sumber daya manusianya rendah, yang tentunya ini akan berdampak pula pada kemajuan suatu bangsa. Kemudian yang ketiga, tingkat penghasilan atau pendapatan masyarakat. Semakin rendah tingkat pendapatan per kapita penduduk suatu negara, maka semakin rendah pula kualitas penduduknya. Sebaliknya, jika pendapatan per kapita penduduk suatu negara tinggi, maka semakin tinggi pula kualitas penduduknya. Yang keempat, mata pencaharian atau pekerjaan dari penduduk tersebut. Nah, mata pencaharian yang ada di Indonesia itu kebanyakan sebagai petani gitu ya. Tetapi mata pencaharian atau pekerjaan itu tidak harus dalam bidang pertanian. Sebenarnya masih banyak peluang usaha di bidang industri, perdagangan, dan jasa yang bisa kita lakukan gitu. Hanya kita perlu menyiapkan keterampilan dan kemampuan penduduk kita, dan kita juga harus bisa memperluas jenis lapangan pekerjaan. Jadi tidak menuntut kita bekerja untuk orang lain, tapi bagaimana caranya kita membuka lapangan pekerjaan, dan itu bisa mempengaruhi kualitas penduduk kita. Indeks Pembangunan Manusia (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. Berikut upaya yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kualitas penduduk, yaitu melalui perbaikan-perbaikan tingkat pendidikan penduduk, tingkat kesehatan, dan tingkat kesejahteraan penduduk. Jika kita bisa memperbaiki ketiga upaya atau indikator tersebut, maka kemungkinan besar di masa yang akan datang, Indonesia bisa menjadi negara maju. Berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kualitas penduduk dan dampaknya terhadap pembangunan, yaitu bangsa kita masih mempunyai banyak kendala. Permasalahan yang pertama adalah masalah tingkat pendidikan. Keadaan penduduk di negara-negara yang sedang berkembang
tingkat pendidikannya relatif lebih rendah dibandingkan penduduk di negara maju. Demikian juga dengan tingkat pendidikan penduduk Indonesia, yaitu rata-rata menempuh pendidikan 7-9 tahun, masih setingkat kelas 8 SMP. Sehingga rendahnya tingkat pendidikan penduduk Indonesia salah satunya disebabkan oleh tingkat kesadaran masyarakat itu. Bagaimana mereka menyadari bahwa bersekolah itu sangatlah penting gitu. Pada faktanya masyarakat Indonesia masih beranggapan bahwa bekerja yang lebih penting. Jadi sekolah itu nomor 2 kan gitu. Masalah kesehatan. Nah, tingkat kesehatan suatu negara umumnya dilihat dari usia harapan hidup dan besar kecilnya angka kematian. Karena kematian erat kaitannya dengan kualitas kesehatan. Sehingga kualitas kesehatan yang rendah umumnya disebabkan oleh kurangnya sarana dan pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit. Rumah sakit biasanya hanya berada di kota-kota besar, sedangkan di daerah pinggiran dan terpencil jauh dari layanan kesehatan. Yang ketiga, masalah tingkat penghasilan atau pendapatan. Nah, pendapatan suatu negara biasanya diukur dari pendapatan per kapitanya, yaitu jumlah pendapatan rata-rata penduduk dalam satu negara tersebut. Pendapatan per kapita diperoleh dari pendapatan nasional secara keseluruhan, kemudian dibagi jumlah penduduk. Nah, negara-negara berkembang umumnya mempunyai pendapatan per kapita yang rendah, dan ini disebabkan oleh pendidikan masyarakatnya yang rendah, sehingga tidak memiliki keahlian atau keterampilan, dan yang tentunya ketika bekerja hanya menjadi pekerja kasar dengan penghasilan yang minim. Terima kasih. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.